Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube BJSL dengan saya Randy Gilang Ramadan. Kali ini kedatangan produk baru dari keluarga Vivo Y50. Oke, yang belum subscribe terlebih dahulu channel BJSL ini supaya kami makin bersemangat buat memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita buka terlebih dahulu Vivo Y50. Seperti biasanya dari produk Vivo yang lain terdapat kemasan box mini, yang dimana kemasan box mini tersebut kartu garansi, kartu bundling, dan silikon jelly case. Vivo Y50 ini dia sudah menggunakan layar dengan ukuran 6,53 in FHD+, yang dimana terletak bagian kamera depan yang menempel langsung di bagian layar, atau bisa disebut dengan Fast Hole Ultra O Screen. Dan buat kalian yang sering menanyakan kenapa bagian Fast Hole-nya terdapat di bagian pinggir atau pojok kiri atas, dan di sini menurut kami sendiri buat Fast Hole bagian kiri atas tidak akan mengganggu permainan atau memegang HP. Model layar serasa trendy dan serasa memegang layar seutuhnya. By the way, buat bezelnya sendiri dia terasa lebih tipis ya dibanding buat produk Vivo yang lainnya. Dan untuk resolusinya sendiri buat kamera depan dia sudah menggunakan resolusi 16 megapiksel serta sudah dilengkapi dengan Super Night Mode atau AI Beauty juga. Ke bagian belakangnya dia sudah menggunakan dengan model desain glossy, yang dimana terdapat kilauan-kilauan menarik dari seperti ujung kamera ke bagian sisi belakangnya. Dan di sini juga sudah terdapat dengan bagian 4 kamera, yang dimana sudah dilengkapi dengan kamera utama 13 megapiksel, dengan kamera lebar 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, serta kamera bokeh 2 megapiksel. Dan sudah dilengkapi dengan LED flash bagian belakang ya. Serta di bagian samping Vivo Y50 ini dia sudah menggunakan desain yang terkini dengan model varian yang saya pakai ini Iris Blue. Vivo Y50 ini dia sudah dilengkapi dengan asisten game atau multi turbo, yang dimana terdapat bagian CPU, GPU yang dioptimalkan, RAM dioptimalkan, sentuhan serta jaringan yang dioptimalkan. Mode multi turbo ini atau asisten ini bisa muncul ketika kita masuk permainan seperti berikut. Nah, kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan ketika ada panggilan di latar belakang, blokir pemberitahuan, mode export atau tolak panggilan. Kita tinggal atur sendiri aja, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Dan untuk cara pengaktifkannya kita bisa geser slide dari sebelah kiri ke kanan ya. Di sini terdapat panggilan di latar belakang, blokir pemberitahuan, mode export, pengubah suara, tolak panggilan, kunci kecerahan, serta mainkan otomatis saat layar mati. Kita bisa atur saja. Apabila kita ketika login kita tidak bisa menemukan asisten game ini, kita bisa langsung masuk ke permainannya. Nah, kita sekarang lagi mencoba di game PUBG Mobile. Buat grafiknya sendiri dia sudah menggunakan Smooth High. Nah, ini penampilan dari Vivo Y50 ketika bermain game PUBG Mobile. Oh iya, Vivo Y50 ini dia sudah dilengkapi dengan 8GB RAM serta 128GB ROM, yang dimana kita ketika mengaplikasikan atau memainkan permainan berukuran besar sekalipun tidak akan menjadi sistem lag. Bermain game terasa lancar karena kita sudah menggunakan 8GB RAM serta sudah didukung dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 665. Vivo Y50 ini dia sudah dilengkapi dengan prosesor Snapdragon Qualcomm 665, yang dimana Qualcomm Snapdragon 665 ini dia sudah terjamin dari kualitas brandnya, karena banyak ponsel terbaik yang mempercayakan Qualcomm Snapdragon sebagai CPU andalannya. Dan bukan hanya karena itu doang, karena di
Qualcomm Snapdragon 665 ini dia mampu meningkatkan performa sehingga efisien daya hingga 25%. Dan daya tahan baterai juga terbilang cukup gede karena sudah menggunakan 5000 mAh. Vivo Y50 ini dia sudah menggunakan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan waktu siaga 21 jam, panggilan telepon selama 40 jam, main YouTube 19 jam, serta navigasi Google Maps selama 14 jam. Dan ini yang paling sering dicari dari kaum muda atau kaum remaja milenial sekarang, itu buat bermain game. Untuk bermain PUBG sendiri, ketika kita standby bisa mampu menghabiskan waktu kisaran 7,5 jam.